Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Hajiwo. Saya mahasiswa aktif UNESA angkatan tahun 2019. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, apa sih itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah suatu infrastruktur jaringan yang terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem. Sebagai administrator jaringan, Anda harus mumpuni dalam menguasai teknologi yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan Anda bisa dipelihara dengan mudah, disupport dengan baik, dan memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi sesuatu masalah, baik itu berupa masalah kecil sampai ambruknya sistem jaringan Anda secara global. Lalu saya akan menjelaskan tentang kumpulan komponen yang ada di infrastruktur jaringan. Yang pertama ada fisik. Fisik adalah sesuatu hal pada jaringan yang berhubungan dengan fisik. Yang pertama yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang Anda pakai. Yang kedua, semua piranti jaringan seperti router, switches, bridge, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP, server untuk layanan IP address. Yang ketiga, infrastruktur fisik bisa termasuk dalam teknologi Ethernet dan standar wireless. Selanjutnya ada komponen logikal. Komponen logikal adalah suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host pada jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur jaringan ini adalah komponen-komponen seperti DNS yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari clients. Yang kedua ada directory service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan autorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Yang ketiga adalah protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP, protokol jaringan yang sangat populer yang paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik platform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Lalu yang keempat, sistem keamanan jaringan seperti Windows System Update Service, sistem keamanan terhadap virus, sistem keamanan terhadap segala macam ancaman terhadap jaringan Anda, segala macam policy dan guidelines dari corporate tentang pemakaian resource jaringan, dan terakhir ada software client, penghubung ke server, dan lain-lain. Sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur, jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama ada infrastruktur keras atau physical hard infrastruktur. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimiliki tersebut. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik atau non-physical hard infrastruktur, yaitu infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata atau jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Yang terakhir ada infrastruktur lunak atau soft infrastruktur, merupakan infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, agama, asusila, hukum, dan berbagai dan norma lainnya. Selanjutnya ada perangkat keras infrastruktur jaringan. Yang pertama ada komputer server, merupakan perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah server. Fungsi utamanya adalah sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Dengan
tugasnya yang harus bisa menyediakan data bagi klien yang terhubung ke dalam jaringannya. Yang kedua, ada komputer user atau klien. Merupakan perangkat keras dalam jaringan komputer. Yang kedua adalah komputer klien. Sering juga dikenal dengan istilah terminal ataupun workstation. Secara umum, komputer klien ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya. Yang ketiga ada hub. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam suatu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Dengan adanya Central Connection Point, maka hub dapat mentransmisikan data dari server menuju lebih dari satu klien yang terhubung dalam suatu jaringan LAN. Yang keempat ada switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu membantu memecah-mecah jaringan lokal. Dari satu komputer server atau host, Anda dapat menggunakan switch untuk mengkoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN atau lokal. Apa sih perbedaan hub dengan switch? Yang membedakan hub dengan switch adalah kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub, karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung ke dalam jaringan. Selanjutnya ada bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam suatu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Yang keenam ada router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP atau IP menuju komputer klien. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun demikian, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada itu, karena router digunakan untuk memberikan rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Yang ketujuh ada access point. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Selanjutnya ada kabel yang berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien, tentunya dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya kabel yang digunakan adalah jenis UTP atau Unshielded Twisted Pair, Coaxial, dan juga kabel fiber optik. Tentu saja penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien, terutama ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan lokal, karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat wireless. Selanjutnya ada NIC atau Ethernet Card. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card, yang merupakan suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet Card, yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ethernet Card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer, yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung dalam jaringan LAN. Selanjutnya ada modem. Modem merupakan perangkat keras yang berikutnya merupakan perangkat keras paling penting dalam jaringan komputer adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demulator. Secara harfiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital secara menjadi analog, dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Selanjutnya yang ke-11 ada konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Berbagai jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai.
Yang pertama ada konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Yang kedua konektor BNC atau T yang digunakan untuk kabel coaxial. Yang terakhir ada konektor ST yang digunakan untuk kabel fiber optik. Yang terakhir ada repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Nah, selanjutnya ada komponen infrastruktur jaringan. Jalur yang diambil pesan dari sumber tujuan bisa sederhana satu kabel yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau sekompleks. Kumpulan jaringan ini yang secara harfiah menjangkau dunia. Infrastruktur jaringan ini menyediakan saluran yang stabil dan andal di mana komunikasi terjadi. Infrastruktur jaringan berisi 3 kategori komponen jaringan, yaitu perangkat, media, dan jasa. Perangkat dan media adalah elemen fisik atau perangkat keras dari jaringan. Perangkat keras seringkali merupakan komponen yang terlihat dari platform jaringan seperti laptop, PC, switch, router, jalur akses nirkabel atau kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Layanan mencakup banyak aplikasi jaringan umum yang digunakan orang setiap hari, seperti layanan email hosting dan layanan web hosting. Proses menyediakan fungsionalitasnya yang mengarahkan dan memindahkan pesan melalui jaringan. Prosesnya kurang jelas bagi kita, namun sangat penting untuk pengoperasian jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.